semua. Kami dari KKNT MBKM Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang bertempatkan di Desa Pablengan, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar. Sekarang kami sedang berada di Taman Sabto Tirto. Letaknya di Pablengan, Matesi, Karanganyar. Nah, pada saat ini kita akan mengulik sedikit sejarah tentang Sabto Tirto. Untuk tahu kelanjutannya, kita akan menyusul teman kita yang udah ada di dalam. Yuk! Selamat datang di objek wisata Sabto Tirto Pablengan Matese. Maaf kalau boleh tahu ini dari mana? Ini dari KKNT MBKM Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Oh iya. Kami bertempatkan di Desa Pablengan sini, Iya. Bu. Di sini katanya itu ada beberapa jenis mata air yang mempunyai banyak manfaat. Iya. Nanti Ibu bisa minta tolong untuk jelaskan. Oh iya, saya jelaskan ya urut-urutannya. Mari Iya, Bu. kita ke sana. Di sini itu kenapa kok namanya Sabta Tirta? Sabta itu yang berarti 7, Tirta itu air. Jadi di sini itu ada 7 sumber mata air ya Mas ya. Oh, Yang pertama itu dimulai dari air bleng. Air bleng ini. Iya. Oh, nggih. Yang pertama dimulai dari sini ya Mas ya. Ini adalah air bleng. Air bleng itu dalam filosofi Jawa untuk ngeblengke tekad atau membulatkan tekad gitu. Tapi kalau masyarakat sekitar itu menggunakan air ini untuk bahan dasar pembuatan karak atau kerupuk. Oh, nggih. Kerupuk dari beras itu. Nggih, Bu. Kalau air bleng ini bisa dicoba untuk diminum, dirasakan gitu, Bu? Kalau dirasakan bisa, Bisa. tapi kalau diminum kayaknya nggak bisa ya Mas. Soalnya ini airnya asin. Oh. Asin ya, Bu ya? Iya, asin. Kalau begitu kita ke materi Lanjut selanjutnya. yang Oke. air urus-urus. Yang kedua adalah sumber air urus-urus ya Mas. Oh, Nanti yang saya- pojok itu ya, Bu ya? Iya, Oh. di sana. Ini air urus-urus ini, Bu? Iya, sumber yang kedua adalah air urus-urus. Kalau dalam filosofi Jawa itu untuk memperlancar segala sesuatu biar terurus lurus. Oh. Ya, tapi kalau masyarakat sini itu menggunakan air urus-urus itu untuk memperlancar buang air besar. Karena apa? Itu air urus-urus mengandung garam Inggris yang tinggi. Bisa saya coba? Monggo, silakan. Sumber yang ketiga, kita ke sana ya. Sumber yang ketiga adalah air soda. Air soda itu dalam filosofi Jawa itu untuk kesegaran jasmani dan rohani. Tapi kalau masyarakat sekitar itu menggunakan air soda itu untuk penyembuhan penyakit dalam kayak diabetes, gula, ginjal, TBC, mah, liver, dan sebagainya. Ini banyak diambil pengunjung dari luar kota. Rasanya seperti air degan yang masih kecil. Kalau orang sini bilang degan cengkir. Saya coba.
Oh, saya Boleh? coba ya Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Bu, mirip-mirip. Iya, mirip air degan. Iya, nggak terlalu asin kan Ibu? Iya. Coba nih Mbak. Sumber yang keempat adalah air mati. Air mati kalau untuk tirakat itu digunakan, tetap digunakan. Karena apa? Pikiran kita yang kotor itu biar mati. Tapi ini mengandung karbon dioksida yang tinggi, jadi tidak bisa dikonsumsi. Kalau ini air apa nih Bu? Ini air hidup atau orang Jawa bilang itu banyu panguripan gitu. Kalau dalam filosofi Jawa itu digunakan untuk panguripan usaha bisa, pokoknya untuk panguripan segala apapun bisa. Tapi kalau orang sini itu menggunakan air ini untuk kecantikan gitu. Karena apa? Air hidup mengandung sulfur yang tinggi gitu. Kalau ini yang kayak gelembung-gelembung ini mata airnya Bu? Iya. Bisa Terus- dicoba ya Bu ya. Nggak Monggo, bisa. Nggih, bisa. Nggak bisa. Basuh muka. Oh bisa basuh muka aja. Basuh muka aja. Ini paling seger airnya di antara sendang-sendang yang lain, itu paling seger air hidup. Kalau dari aromanya itu kayak asin gitu ya? Bu? Iya, kayak belerang-belerang gitu. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa dirasakan Mbak. Sumber yang keenam ya, itu ada air kasekten. Air kasekten itu dalam filosofi Jawa itu untuk menambah kewibawaan gitu. Jadi air ini banyak digunakan ketika waktu mau pilihan caleg, bupati itu banyak yang mandi di sini. Ini Biar bisa- menambah wibawa gitu ya. Iya, menambah kewibawaan. Bisa buat mandi, kalau dikonsumsi nggak bisa. Kalau dirasa, monggo silahkan bisa. Tapi airnya juga asin. Bisa lihat masuk ya Bu ya. Monggo, nggih, silahkan. Yang terakhir ini adalah air hangat atau orang sini bilang itu sendang dukun. Sendang dukun, terus ada yang bilang itu banyu kamulyan. Gitu. Air hangat itu fungsinya untuk mensucikan badan kalau dalam filosofi Jawanya. Terus kalau orang sini itu menggunakan air hangat itu untuk penyakit kulit kayak gatel, panu, dan lain-lain. Itu penyakit kulit mandinya di air hangat sini. Ini udah yang terakhir ya Bu? Iya. Ya, kalau begitu kita makasih sama Ibu yang udah Oke. jelasin manfaat 7 mata air ini. Oke. Jadi kita lebih tahu lah sejarah tentang Sabto Tirto ini. Iya. Gitu. Ya udah, kita pamit dulu ya Bu ya. Nggih, Terima semanten kasih, ugi Bu. kula nggih ngaturaken matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh dhateng telatah Sabto Tirto niki. Nggih, Bu. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Terima kasih.
Mari Bu. Matur sembah nuwun, nggih, monggo. Sejarah awal adanya 7 sumber mata air yang ada di Pablengan. Salah satu orang yang pada saat itu yang ingin mengusir penjajah adalah Pangeran Sambernyowo atau yang kita kenal dengan Raden Mas Said. Pangeran Sambernyowo mendapatkan wahyu untuk menggali atau membuat 7 sumber mata air yang ada di Saptatirta ini. Kemudian di Saptatirta ini ada beberapa sumber air. Dari yang pertama adalah sumber air Bleng. Sumber air Bleng pada zaman dahulu itu digunakan adalah untuk niat atau untuk menggembleng. Yang intinya menggembleng para prajurit. Kemudian ada sumber air urus-urus. Untuk sumber air urus-urus itu adalah untuk mempercepat atau memperlancar urusan. Yang diniatkan dari Pangeran Sambernyowo beserta prajuritnya adalah dia mempunyai urusan untuk mengusir, jadi untuk mengusir para penjajah, khususnya penjajah Belanda pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kita lompat ketiga, yaitu ada sumber air soda. Secara kepercayaan, untuk air soda digunakan untuk minum para prajurit pada zaman dahulu. Jadi para prajurit, para kerabat Pangeran Sambernyowo setelah berperang untuk penyembuhan. Ada air mati. Memang air mati sampai sekarang tidak ada yang menggunakan. Air mati itu mengandung karbon dioksidanya cukup tinggi, jadi kalau musim kemarau agak terlalu panjang itu biasanya mengeluarkan gas. Kemungkinan kalau kita hirup kita ada racunnya seperti itu. Kemudian ada air hidup atau sendang panguripan, kalau dulu namanya sendang panguripan. Kalau pada zaman dulu atau secara kepercayaannya memang digunakan untuk mandi, jadi digunakan untuk mandi dari para prajurit, kemudian dari para kerabat dari Mangkunegaran. Kemudian untuk air kasekten atau sendang jago kalau zaman dahulu. Nah ternyata air kasekten memang digunakan untuk kekuatan lahir dan batin agar para prajuritnya dalam menghadapi para penjajah pada masa itu biar kuat, biar diberi kekuatan lahir dan batin. Kemudian yang terakhir ada sendang air hangat. Pada zaman dulu memang setelah Sambernyowo melakukan pertempuran kemudian ingin berhasil dalam mengusir penjajah, disarankan mandi di sumber air hangat atau sendang Kamulian, yang dimana agar nantinya bumi Mataram ini akan mendapat kemuliaan yang lebih baik. Seperti itu cerita dari masyarakat sekitar. Dan kedepannya memang kami selaku petugas yang ada di Saptatirta ini memohon bagaimana untuk Saptatirta ini lebih berkembang. Saptatirta budaya yang perlu dilestarikan.